Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nur Fadilat, NIM T 2017-70007. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang definisi 6.2 tentang nilai ekspektasi kontinu. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yang terakhir kita membahas tentang definisi 6.1 nilai ekspektasi diskrit. Nah, di sini kita akan membahas tentang nilai ekspektasi kontinu yang berbunyi jika X besar adalah peubah ajak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X adalah Fx dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan E besar kurung Ux kurung didefinisikan sebagai E buka kurung Ux tutup kurung sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Ux kali Fx dx. Jika dinilai ekspektasi diskrit kemarin kita menggunakan fungsi peluang, maka di nilai ekspektasi kontinu kita memakai fungsi densitas. Untuk memahami lebih lanjut, kita langsung kepada contoh. Sini ada contoh 6.2. Misalnya, fungsi densitas dari peubah acak X besar berbentuk Fx sama dengan 2 buka kurung 1 min X, dimana X-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, dan 0 untuk X lainnya. Hitung E X kuadrat min 1 dan E X buka kurung X plus 1 tutup kurung. Penyelesaiannya yang terlebih dahulu, berdasarkan dengan definisi nilai ekspektasi kontinu, maka E X kuadrat min 1 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat min 1 dikalikan dengan Fx dx. Ini kita dapat dari fungsi dari peubah acak kontinu, kita masukkan lalu dikalikan dengan fungsi densitasnya dx. Dari integral min tak hingga sampai tak hingga ini kita bisa memecahnya menjadi seperti ini sesuai dengan soal yang kita punya. Di sini kan seperti ini, maka ada 3 bagian seperti ini. Yang pertama yaitu integral min tak hingga sampai 0, yang kedua ada integral 0 sampai 1, dan yang ketiga itu integral 1 sampai tak hingga. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan nilai Fx-nya. Di sini kan 0 untuk X lainnya, maka dari itu di sini untuk selain dari 0 integral 0 sampai 1 itu nilainya adalah 0 untuk Fx-nya. Seperti ini. Maka dari itu hasilnya 0, sini juga 0. Tinggal ini saja. Duanya kita keluarkan seperti ini. Lalu ini kita operasikan, menghasilkan X kuadrat min X pangkat 3 min 1 plus X dx. Lalu hasilnya adalah seperti ini untuk X 0 sampai 1. Selanjutnya kita masukkan nilai X sama dengan 0 dan 1-nya. Karena di sini 0, berarti hasilnya tinggal seperti ini. Setelah dimasukkan seperti ini. Jadi nilai E X kuadrat min 1 sama dengan min 5/6. Nah, contoh selanjutnya. Di sini yang B itu berdasarkan definisi nilai ekspektasi kontinu yang kita punya tadi. Ini. Nah, itu nilai E X plus 1 sama dengan, sama seperti tadi caranya,
Di sini kita punya integral min tak hingga sampai tak hingga. Kita masukkan ya nilai fungsi dari PU baca kontinu x plus 1 dikalikan dengan fx dx. Karena di soal tadi itu seperti ini, maka kita ubah juga menjadi seperti ini, sama seperti tadi. Lalu karena 0 untuk x lainnya, maka di sini nilainya langsung kita tulis 0, di sini juga 0. Jadi tinggal ini saja. Duanya juga kita keluarkan. Ini kita operasikan menjadi x min x mangkat 3. Lalu kita integralkan dan seperti ini. Kita masukkan nilai x 1 sama 0 nya jadi seperti ini. Maka nilai x buka kurung x plus 1 tutup kurung sama dengan setengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjut pada presentator yang kedua. Baik, di sini saya Silviani, NIM T 2017-746 akan menjelaskan mengenai dalil 6.1 tentang sifat-sifat nilai ekspektasi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu jika C adalah sebuah konstanta, maka E dalam kurung C sama dengan C. Yang kedua, jika C adalah sebuah konstanta dan U dalam kurung X adalah fungsi dari X, maka E kurung siku C U dalam kurung X tutup kurung siku sama dengan C kali E kurung siku U dalam kurung X tutup siku. Yang ketiga, jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta dan U1 dalam kurung X dan U2 dalam kurung X adalah dua buah fungsi dari X, maka E kurung siku C1 dikali U1 dalam kurung X ditambah C2 dikali U2 dalam kurung X tutup kurung siku sama dengan C1 dikali E dalam kurung U1 dalam kurung X ditambah C2 E kurung siku U2 dalam kurung X tutup kurung siku. Nah, di sini saya akan membuktikan bukti yang pertama dan yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuktian yang pertama, di mana di sana tertulis E dalam kurung C sama dengan C. Nah, di sini kita buktikan bahwa E dalam kurung C itu sama dengan sigma X C dikali PX. Karena perkalian kita boleh keluarkan C-nya terlebih dahulu. Berarti C dikali sigma X PX. Sigma X PX ini nilainya sama dengan 1. Maka C dikali 1. C dikali 1 sama dengan C. Jadi terbukti bahwa E dalam kurung C sama dengan C. Selanjutnya pada bukti yang kedua. Berbunyi E kurung siku C dikali UX tutup kurung siku sama dengan C dikali E kurung siku UX tutup kurung siku. Nah, di sini kita keluarkan dari E kurung siku C UX tutup kurung itu kan sama dengan sigma X C dikali UX dikali PX. Bisa kita C-nya keluarkan terlebih dahulu, berarti C dikali sigma X UX PX. Ini akan sama dengan C dikali sigma kurung siku UX. Nah, ini dari mana? Ini berdasarkan dari definisi
6.1 mengenai nilai ekspektasi diskrit. Di sana menyebutkan bahwa sigma X UX dikali PX itu sama dengan sigma dalam kurung siku UX. Jadi terbukti bahwa E kurung siku C dikali UX tutup kurung siku sama dengan C dikali E kurung siku UX tutup kurung siku. Terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imamah NIM T2017-7038. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat nilai ekspektasi yang ketiga, yang mana sifat-sifat nilai ekspektasi yang pertama dan yang kedua telah dijelaskan oleh presentator yang sebelumnya. Di sini sifat-sifat nilai ekspektasi yang ketiga berbunyi jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta dan U1X dan U2X adalah dua buah fungsi dari X, maka C1 dikali U1X ditambah C2 dikali U2X sama dengan C1 dikali EU1X ditambah C2 dikali EU2X. Di sini saya akan buktikan. Misalnya, X adalah peubah acak diskrit. Dengan nilai fungsi peluang dari X di X adalah PX. Maka pembuktiannya C1 kali U1X ditambah C2 dikali U2X kita langsung buktikan. Sigma X C1 dikali U1X ditambah C2 dikali U2X dikali PX. Kemudian kita operasikan. C1 sigma X U1X dikali fungsi PX ditambah C2 sigma X U2X kali PX. Hasilnya C1 U1X ditambah C2
U2X setelah dioperasikan, maka terbukti bahwa C1 dikali U1X ditambah C2 dikali U2X sama dengan C1 dikali U1X ditambah C2 kali U2X. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas contoh 6.3 terkait nilai ekspektasi perubahan acak diskrit. Nah, kita punya fungsi peluang Px sama dengan X per 15, dimana X nilai yang memenuhi yakni 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hitung X kuadrat min 1 dan X dalam kurung X plus 1 dengan menggunakan sifat-sifat nilai ekspektasi. Penyelesaian X kuadrat min 1 sama dengan kita menggunakan sifat yang ketiga yakni terkait penjumlahan, kita pecah menjadi X kuadrat min dalam kurung 1. Lalu X kuadrat min 1. Kenapa 1? Ini dari sifat yang pertama, yakni jika dalam kurung itu mempunyai nilai berupa nilai konstanta, maka cukup kita tulis konstantanya saja, ini 1. Jadi X kuadrat min 1. Lalu kita perjelas lagi di sini. Kita lanjutkan sesuai definisi nilai ekspektasi, yakni sigma X kali X kuadrat sesuai dengan perubahan acaknya kali PX. Lalu min 1. Kita jelaskan atau kita jabarkan lagi lebih jelas. Kita masukkan sigma X mulai 1 sampai 5 kali X kuadrat dikali fungsinya, fungsi perubahan acak diskritnya yakni X per 15 min 1. Lalu X per 15 kan, ini kita bisa keluarkan dengan berupa konstanta. Lalu sigma kita operasikan sigma X1 sampai 5 X kuadrat kali 1 min 1. Lalu kita keluarkan tadi sudah kan, untuk mempermudah. Lalu kita masukkan nilai dari X ini, kan tadi nilainya 1 sampai 5 kan, kita mulai dari 1, kita masukkan 1 pangkat 2 1 2 pangkat 2 4 4 kali 2 8 seterusnya. Ini kita peroleh sudah sesuai dengan di buku. Lalu kita mendapatkan hasil ini 225 per atau bagi 15 min 1, kita dapat 15 min 1. Jadi nilai ekspektasi dari perubahan acak diskrit X kuadrat min 1 yakni sama dengan 14. Lanjut ya, yang kedua yakni ekspektasi atau nilai ekspektasi dari dari X dalam kurung X plus 1 sama dengan, kita operasikan dulu, sederhanakan ya, X kali X kuadrat X kali 1 X. Nah, setelah kita dapat ini, kita masukkan atau kita operasikan menggunakan sifat yang ketiga, menggunakan sifat penjumlahan. Bisa kita pecah, kita dapat dalam kurung X kuadrat plus dalam kurung X. Kita lanjutkan. Di sini kita dapat nilai 15. 15 dari mana? Dari sini 15. Nah, di sini tadi kan dari awal kan X kuadrat kan nilainya X kuadrat kan 15 kan. Jadi kita masukkan, nggak perlu cari, sudah ada di sini 15. Lanjut, yang kita cari hanya ini, nilai ekspektasi X. Nah, kita gunakan definisinya yakni sigma X kali X PX. Nah, lalu kita tuliskan lagi plus sigma X dengan mulai 1 sampai 5 kali X kali di sini fungsinya kan kita punya juga fungsinya X per 15. Lalu lanjut, kita tuliskan lagi juga, kita keluarkan. Di sini kan bisa berubah konstanta kan seperti 15 kan, kita keluarkan mempermudah nanti operasi pengoperasian. 15 sigma 1 sampai 5 X kali X. Nah, kita masukkan nilai X yang memenuhi tadi mulai 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9 dan seterusnya. Lalu kita dapatkan, kita peroleh 15 plus 55 per 15 sama dengan nilai ekspektasi dari perubahan acak diskrit X dalam kurung X plus 1 sama dengan 280 per 15, seperti itu.
Lanjut ya pada contoh 6.4 fungsi densitas terkait nilai ekspektasi kontinu. Di sini kita punya fungsi densitas fx sama dengan 2 kali 1 min x, di mana pada interval x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Lalu sama dengan 0 jika x pada interval lainnya. Hitung e dalam kurung x kuadrat min 1 dan e dalam kurung x plus 1 dalam kurung. Penyelesaian saja nanti menggunakan sifat-sifatnya ya yang telah dibahas sebelumnya sama teman-teman yang lainnya. Kita punya e x kuadrat min 1 sama dengan, di sini dipecah menggunakan sifat yang ketiga, yaitu terkait penjumlahan. Di sini kan min, tapi kan min termasuk inverse dari penjumlahan. Kita pecah, kita dapat e dalam kurung x kuadrat min e dalam kurung 1. Nah, situ menghasilkan e x kuadrat min 1. Kenapa 1? Karena menggunakan sifat yang pertama. Jika dalam kurung itu nilainya berupa konstanta, maka kita tulis cukup konstantanya saja, itu 1. Selanjutnya sesuai dengan definisi nilai ekspektasi kontinu menggunakan integral. Berbeda dengan discrete menggunakan sigma, kalau di ini kita menggunakan integral. Langsung saja kita bahas integral min tak hingga sampai tak hingga x kuadrat, yaitu x kuadrat itu nilai dari ubah acaknya dikalikan dengan fx atau fungsinya kali dx min 1. Kita jabarkan mulai dari negatif tak hingga sampai 0 kali x kuadrat kali fx kali dx, ini hasilnya nanti 0 ya. Diintegralkan hasilnya 0 seperti itu. Di sini fx-nya 0. Kenapa? Karena kan selangnya kan selang lainnya, masuk selang lainnya, tidak masuk pada selang x lebih dari 0, x kurang dari 1, sehingga nilai efeknya kita tulis 0. Ini kita jumlahkan dengan mulai dari 0 sampai 1. Ini masuk ke dalam selang ini, jadi nilai fungsinya efeknya kita tulis nanti 2 dalam kurung 1 min x. Kita tuliskan fungsi densitasnya, ubah ajaknya fungsinya, yakni x kuadrat kali 2 kali 1 min x dx. Nanti yang akan menghasilkan nilai ada selang yang ini jika diintegralkan. Yang lainnya hasilnya 0. Ini juga nanti 0. Sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau sudah paham. Pastinya nanti 0. Tapi untuk lebih jelasnya kita tulis. Juga sama kan di sini nilai fungsinya 0. Artinya 0, ya kan? Ini nanti juga 0 sebenarnya. Kita dapat di sini 2 kan sebagai konstanta bisa kita keluarkan dalam pengintegralan. Ini kita integralkan x kuadrat, kita integralkan sepertiga x pangkat 3 min ini 1/4 x pangkat 4. Ini dapat dari mana? Ini kan sebenarnya dikalikan dulu, x kuadrat kali 1 x kuadrat min x pangkat 3. X pangkat 3 diintegralkan hasilnya 1/4 x pangkat 4. Nah, kita dapat, kita masukkan selangnya, kita dapat ini, kita pekalikan, dapatkan 1/6 min 1. Nah, hasilnya sama dengan ekspektasi atau nilai ekspektasi dari x kuadrat min 1 sama dengan min 5/6, seperti itu. Lanjutnya pada contoh yang kedua, yang B. Yang B kita punya e x dalam kurung x plus 1 sama dengan e x kuadrat plus x. Nah, kita kalikan dulu ya, x kali x kuadrat, x kali 1 x. Nah, kita dapat ini. Setelah itu kita gunakan sifatnya untuk mempermudah ya. Masuk sifat yang ketiga, yakni terkait penjumlahan, dapat kita pecah. Sini nilai ekspektasi x kuadrat sudah kita dapat di awal, yakni 1/6 ya. Dengan tadi kan yang di awal kan x kuadrat min 1. Nah, yang nilai awal itu kan nilainya kan 1/6 kan, 1/6 min 1 kan. Nah, itu kita dapat 1/6 plus ex. Kita cari yang ex ini. Lanjutnya seperti semula, yakni menggunakan definisinya integral min tak hingga sampai tak hingga. Terus ya, di sini kita nggak usah bahas ya yang selang lainnya, yaitu tak hingga sampai 0 atau yang 1 sampai tak hingga. Nanti hasilnya juga 0. Kita bahas yang ini aja langsung. Kita keluarkan juga lagi seperti awal tadi, konstantanya 2. Terus kita kalikan dulu x kali 1 x kali
x kuadrat, lalu kita integralkan, kita dapat ini, selang kita masukkan, sudah kita dapatkan yakni 3/6 atau setengah. Ini nilai ekspektasi kontinu dari peubah acak diskrit x dalam kurung x plus peubah acak kontinu x kali x plus 1 dalam kurung ini sama dengan setengah, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Purnamasari, NIM T2017-7022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi 6.3, yakni rataan diskrit. Di mana bunyi definisinya yakni jika x besar adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari x besar di x kecil, yakni px, maka rataan dari peubah acak x besar didefinisikan sebagai berikut, yakni ex sama dengan sigma x kali px. Agar lebih pahamnya, kita langsung masuk ke contoh 6.5. Jika sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Jawabannya, kita misalkan dulu bahwa peubah acak x itu menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Jadi, nilai yang mungkin dari x besar adalah yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan masing-masing nilai mempunyai peluang 1/6. Kenapa peluangnya 1/6? Karena sandi mengundi sebuah dadu. Jadi dadu yang diundi sandi yakni sebanyak 1 buah. Jadi kita masukkan rumusnya. Ex sama dengan sigma x kali px sama dengan sigma x sama dengan 1, 6. X kali 1/6. X kenapa bisa sama dengan 1? Karena x tadi dimulai dari 1 sampai 6. X di sini kenapa tidak berubah? Karena ini nanti yang dimasukkan. Ini adalah x yang di sini. X yang berada di sini. Kemudian kita jabarkan 1/6 kali 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari mana? Ini sebenarnya kita jabarkan satu per satu. Sigma x sama dengan 1/6 kali 1 ditambah 1/6 kali 2 sampai seterusnya sampai 1/6 kali 6. Kemudian setelah terjabarkan semua, kita langsung jumlahkan, yakni 21/6 kita perkecil lagi sama dengan 3,5. Jadi apabila dadu yang seimbang itu diundi terus menerus, maka diharapkan rataan angka pada mata dadu yang akan muncul yakni 3,5. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Bariatul Hasanah, NIM T2017-7029. Saya akan menjelaskan definisi 6.4, yaitu definisi rataan kontinu. Jika x adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari x di x adalah fx, maka rataan dari peubah acak x didefinisikan sebagai ex sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga x fx dx. Nah, untuk memahami penggunaan rumus rataan kontinu, kita langsung pada contoh. Misalnya, fungsi densitas dari x berbentuk fx sama dengan 20x pangkat 3 kali 1 min x untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Fx sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Hitung ex. Nah, untuk menyelesaikan ex, kita masukkan rumus dari rataan kontinu
ke penyelesaian. Jadi EX sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga x fx dx sama dengan integral dari min tak hingga sampai 0 x fx dx ditambah integral dari 0 sampai 1 x fx dx ditambah integral dari 1 sampai tak hingga x fx dx. Kemudian kita masukkan fx dengan interval min tak hingga sampai 0 adalah 0. Nah, kembali ke definisi. Untuk x yang lainnya fx-nya sama dengan 0. Sama dengan integral dari 1 sampai tak hingga nilai fx-nya pun itu 0. Jadi integral dari min tak hingga sampai 0x 0 dx ditambah integral dari 0 sampai 1x kali 20x pangkat 3 kali 1 min x dx ditambah integral dari 1 sampai tak hingga x0 dx. Nah, berapapun bilangan, jika dikalikan 0 adalah 0, dan jika 0 diintegralkan maka hasilnya juga akan 0. Jadi untuk nilai integral dari min tak hingga sampai 0 dan juga integral dari 1 sampai tak hingga itu adalah 0. Kemudian integral dari 0 sampai 1x kali 20x pangkat 3 kali 1 min x dx nilainya adalah seperti ini. Nah, jadi 20-nya kita keluarkan, yang diintegralkan adalah x pangkat 4 min x pangkat 5. Seperti ini. Jadi didapatkan hasil EX sama dengan 20/30 atau kita sederhanakan EX sama dengan 2/3. Nah, ternyata nilai rataan dari sebuah peubah acak baik diskrit maupun kontinu itu memiliki dua kemungkinan, yaitu dia mempunyai nilai dan dia juga bisa tidak mempunyai nilai. Maksudnya atau. Jadi nilai rataan itu tidak mempunyai nilai ketika hasil penjumlahannya atau pengintegralannya itu tidak ada atau sama dengan tak hingga. Nah, untuk yang mempunyai nilai, dia mempunyai nilai, berarti selainnya tak hingga bisa nilai 2/3. Nah, seperti ini. Jadi contoh 6.6 itu merupakan nilai rataan dari sebuah peubah acak kontinu yang mempunyai nilai, yaitu nilainya adalah 2/3. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.